Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi. Saya Yohana Margareta, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tepuk tangannya mana, teman-teman? Nah, malam ini kita kedatangan sosok yang tidak hanya dikenal sebagai pejabat publik, ia dikenal vokal, ia dikenal tak gentar beradu argumen, dan ia adalah representasi dari generasi politisi yang bergerak cepat mengikuti ritme perubahan zaman. Namun, di balik setiap pernyataan kerasnya, ia juga berupaya memperkuat akses pasar dan rantai pasok produk UMKM. Dari langkah-langkah strategis hingga cerita personal di balik perjalanannya, kita akan mengupas sisi lain dari seorang pemimpin yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri UMKM Republik Indonesia. Bersama saya, langsung saja kita sambut My Minister, My Man, Maman Abdurrahman. Tepuk tangan, kita sambut Bang Maman, tepuk tangan yang paling meriah lagi. Halo, Mbak. My Minister, My Man Abdurrahman, silakan. Ya, Mbak. Bos. Oke, jangan duduk dulu. Oh, ada oke. syaratnya sebelum duduk. Oke. Harus menjawab pertanyaan dari saya, akan menyebutkan beberapa kata kunci yang harus dijawab dengan cepat dengan top of mind. Ketika mendengarkan kata-kata ini, langsung cepat ya. Kalau gue langsung jawab pokoknya ada boleh nggak? Jangan dong, nanti saya telepon ya. Pokoknya ada. Oke, baik. Yang pertama, scores. Bola. Korupsi, Mengerikan. AI, Keren. anggota DPR atau menteri, Dua-duanya. biliar, Oh itu pasti. Itu yang pertama tuh. UMKM, Resilient. Balil. Ketua umum gue. Tepuk tangan. Silakan. Kenapa? Ada masalah dengan kata-kata tadi? Enggak, yang pas menteri dan anggota DPR tuh. Gue enggak. Oh, nanti kita, ini panelis nanti kita kulik-kulik ya. Nah, selain bintang tamu yang spesial pada malam hari ini, ada panelis kita, Kang Maman, yang sama-sama Maman juga. Ada Sherlia Navita, ada Mas Adi. Dan ada teman-teman mahasiswa dari Jakarta. Terima kasih teman-teman. Nah, ini menarik karena waktu jadi legislatif itu kan biasa mengawasi. Nah, sekarang menjadi posisi yang diawasi. Bagaimana sih rasanya pindah meja menjadi orang yang sekarang tuh diawasi bahkan dikritik begitu? Pertama, bagi saya ya, proses check and balance, proses kritik itu wajib. Itu adalah bagian dari sebuah proses untuk selalu menjaga diri kita itu agar selalu awas. Dan pada saat kita di DPR juga sebetulnya secara tidak langsung disadari atau tidak disadari kita juga diawasi juga kan oleh publik, oleh masyarakat yang ada di dapil atau konstituen kita. Gitu. Lebih mengerikan diawasi publik atau diawasi rekan sesama politisi? Nggak ada yang mengerikan, memang itu hal yang wajib. Ini kita konsekuensi dari pejabat publik, konsekuensi jadi pejabat publik ya harus siap. Kalau diawasi sesama rekan politisi itu bagaimana sih? Ya, tantangannya? Ya memang kalau ini technically ya, memang posisinya itu berbeda. Kalau kita ini teknis ya, teknis di kantor di DPR gitu. Kalau dulu kan kita tuh kayak ada di kursi satu, nah ini kayak sekarang nih. Jadi saya jadi kayak lagi sidang tesis. Gitu. Sidang skripsi. Kembali ke pertanyaan yang di awal tadi sebelum duduk, lebih nyaman jadi menteri, anggota dewan atau politisi? Saya kan dibesarkan dari dunia aktivis ya. Ini zaman-zaman kita hampir satu angkatan sama Mas Adi nih. Adi Prai, beliau di UIN, saya di Trisakti. Menjadi menteri itu sebetulnya kalau dalam perspektif, dalam pendekatan karir politik kita sebagai aktivis gitu ya. Ini kan proses pencapaian kepercayaan yang diberikan sama kita. Jadi sebetulnya tantangannya berbeda tuh antara kita sebagai menteri dengan sebagai anggota DPR gitu. Lebih berat yang mana? Saya harus bilang menteri. Kenapa, Bang Maman? Karena kita langsung nunjuk publik, langsung nunjuk ke kita kan sendiri. Misalnya hari ini saya orang yang paling ditanya, paling dicari terkait maju tidaknya UMKM. Terkait misalnya kalau ada isu mengenai
usaha mikro, kecil, menengah, ya orang akan nunjuknya ke saya. Ada nggak case yang paling menantang, yang terberat, yang pernah dihadapi selama menjadi menteri? Kalau dari sisi pekerjaan, saya jalan aja lah ya. Artinya kita terus berusaha, bergerak, bekerja, do the best. Dan saya kan dari dulu selalu berpikir, pokok apapun yang saya lakukan, saya harus meninggalkan legacy positif. Itu kalau dalam konteks kerjaan. Cuman yang saya sempat agak terganggu tuh pada saat isu yang ter-Eropa itu tuh. Yang ada surat untuk hak Karena wilayah itu, nih, KBRI. itu Kenapa? fakta keseharian saya, itu sama sekali saya bukan tipe yang kayak begitu. Makanya pada saat ada kejadian itu, saya agak terganggu aspek moral dan nurani saya. Karena memang selama 2 periode saya di DPR, saya hampir tidak pernah menggunakan fasilitas-fasilitas kayak begitu. Dan yang kedua, ini terkait saya sebagai kepala rumah tangga. Dan yang terjadi itu kan betul-betul tidak sesuai dengan fakta yang ada itu. Jadi makanya saya jawab opini publik atau isu itu dengan saya datang ke KPK. Tapi itu paling membekas sepertinya. Membekas banget. Paling membekas. Membekas. Karena memang faktanya nggak ada. Menjadi pejabat publik dan saya harus sampaikan dan saya harus buktikan bahwa di saat kita diberikan kesempatan ini kita juga harus bisa menorehkan tinta positif. Apa yang sama ketika jadi aktivis sampai sekarang jadi pejabat yang masih dijaga dan tidak tergoyahkan? Nilai apa? Nilai moral. Dari zaman dulu saya belum jadi menteri, saya belum jadi anggota DPR, saya tuh punya kebiasaan habit yang nggak bisa saya selalu makan di pinggir jalan. Insiden aja tuh, pokoknya cuek aja kapan pas tiba-tiba ada pecel lele gitu di pinggir jalan, ada tukang sate, ya udah gue berhenti tuh. Masih melakukan itu sekarang sampai hari ini masih. Dan itu memang bukan pencitraan tapi memang aslinya begitu. Nah kalau misalnya gue pencitraan pasti udah gue expose kemana-mana tuh. Nah, jadi maksud gue itu bagian dari gue menjaga asa, menjaga moral gue. Karena hari ini gue punya tanggung jawab besar, Mbak. Gue harus menjaga spirit dan semangat adik-adik gue yang telah berproses di dalam dunia gerakan kampus. Jadi kalau gue gagal, gue rontok, gue jatuh dan gue nggak berhasil atau mohon maaf kayak tadi seperti ada pertanyaan korupsi itu, gue akan menghancurkan semangat spirit adik-adik gue. Dan malam ini janji ya tidak akan masuk ke ranah-ranah korupsi. Kalau lo tanya ke gue, Bismillah, Insya Allah. Oke, langsung saja ke teman sesama aktivisnya, Mas Adi. Satu hal nih, Bung Maman. Bukan Bung Maman yang sebelah ya, tapi Bung Maman yang di depan. My man Abdurrahman. Apa yang kemudian membuat Bung Maman itu awalnya jadi aktivis, kemudian menjadi politisi, Golkar, kemudian anggota dewan dan menteri. Apakah jadi aktivis itu susah hidupnya? Suara-suaranya tidak didengarkan sehingga memilih untuk menjadi politisi dan pejabat publik. Karena saya kira tidak banyak orang yang memilih berjalan di tempat yang sunyi. Menjadi aktivis kan akses terhadap sumber daya ekonomi agak susah. Makanya satu-satunya cara untuk melakukan mobilitas vertikal, jadi politisi, anggota dewan ataukah menteri. Apa yang membuat Bang Bro Maman, ini adalah presiden kampus di Trisakti zaman saya ini. Dan sekarang jadi menteri, sebelumnya anggota dewan. Apa yang sebenarnya success story ini yang ingin dijelaskan ke kawan-kawan aktivis? Jadi gini, kita tuh waktu zaman di kampus ya, waktu saya zaman di kampus, pasca selesai saya dari dunia kemahasiswaan kan kebanyakan waktu itu memang orang memilih untuk langsung terjun ke partai politik waktu itu ya, pasca dunia kemahasiswaan tuh masuk ke sana sini. Memang saya termasuk yang berbeda waktu itu. Saya agak anomali. Jadi pasca saya dari dunia kemahasiswaan, saya tidak terjun ke partai politik. Saya malah memilih untuk kerja. Ya karena ya kan saya harus cari uang kan untuk ekonomi keluarga segala macam, dan basic saya kan orang perminyakan. Jadi saya kerja di dunia oil and gas industry. Kurang lebih 10 tahun, 11 tahun tuh saya berkarir di dunia migas. Namun memang saya harus jawab. Di tengah kenyamanan gaji dan lain sebagainya, kita sebagai rata-rata kan orang kalau dunia migas tuh udah pasti mapan lah. Udahlah itu di dunia oil and gas tuh mapan. Tapi nggak tahu, saya memang harus akui bahwa memang kayak ada yang hilang tuh. Kayak ada dari sisi kita yang hilang tuh. Terus beberapa teman-teman waktu itu kita ngumpul.
teman-teman aktivis lah, baik itu yang di nasional Jakarta, terus teman-teman saya dari kampung tuh, dari Kalbar. Mereka bilang gini, Man, lu balik lagi dong. Itulah kurang. Ini cerita sekuen sejarah nih. Lu kayaknya harus balik lagi lah. Yuk kita warnai nih panggung politik. Ya udah, akhirnya saya memutuskan waktu itu, ya udah, saya mau terjun lagi ke politik. Dan sarannya waktu itu, ini ada yang menarik. Ini cerita ini seru nih. Sarannya waktu itu menyarankan saya masuk ke Demokrat. Teman-teman, karena waktu saya memutuskan untuk comeback ke politik itu, Demokrat lagi naik daun. Waktu itu presidennya kan Pak SBY gitu. Saya nggak memutuskan ke Demokrat. Walaupun waktu itu saya juga cukup punya kedekatan dengan Pak SBY. Tapi saya memutuskan ke Golkar. Oh, banyak yang komplain waktu itu, ngapain lu ke Golkar? Antrian panjang, ini begini, nggak mungkin ramah sama kita aktivis segala macam. Dan bismillah hari ini saya membuktikan bahwa di sebuah partai yang sangat multifaksi dan pertarungan di dalamnya sangat luar biasa keras, alhamdulillah saya yang bukan siapa-siapa, saya bisa muncul dan mendapatkan kesempatan. Nah, tapi kenapa pada waktu itu memilihnya Golkar? Ya karena tadi itu, basic saya memang orang yang, ya saya punya mungkin sedikit, agak nyeleneh kali, agak nekat kali ya. Saya pikir waktu itu, udahlah. Dan gue yakin kok, gue punya keyakinan, gue punya kemampuan, dan insya Allah partai ini pasti juga akan memberikan kesempatan sama orang-orang yang seperti gue gitu. Menurut Mas Adi yang menjadi saksi masa muda sosok Pak Menteri ini, apa sih yang menjadi top of mind-nya Mas Adi tentang sosok Bapak kita ini? Saya tidak menyangka bahwa Maman itu akan menjadi politisi, karena memang sejak mahasiswa, Maman ini borju dan necis memang. Jadi seperti sekarang ini. Bayangan kita kan kalau sudah borju, necis, mapan, ngapain ke politik? Bukankah politik itu dengan penuh, ya menyeramkan lah bagi banyak kawan-kawan aktivis. Banyak sekali aktivis pindah jadi politisi, anggota Dewan dan Menteri, karena menjadi aktivis tidak menjanjikan. Susah cari lapangan pekerjaan, akses terhadap sumber daya ekonomi, nggak ada. Karena menjadi aktivis itu memilih untuk berada di luar kekuasaan dan berjalan di tempat yang sunyi. Saya makasih banget nih Mas Adi. Jadi saya sekarang itu Mbak, kalau ketemu sama adik-adik saya yang mahasiswa, yang mantan, yang akhirnya dia mau menuju purna dunia keorganisasian, saya selalu bilang, jangan dulu langsung ke partai. Lu background lu misalnya sarjana teknik, arsitek, hukum, kedokteran, lu jalankan dulu sesuai dengan background kompetensi kesarjanaan lu gitu. Ya minimal 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun lu ambil pengalaman di situ. Karena itu penting. Karena bagi saya Mbak, gimana kamu mau bicara tentang dunia kesehatan kalau lu nggak pernah ada di dunia itu? Gimana lu mau bicara tentang dunia usaha seperti saya sekarang ini kalau lu nggak pernah masuk ke dunia usaha itu? Gimana kamu mau mengatakan bahwa ruangan ini terang kalau kamu belum pernah pergi ke tempat gelap? Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.